Shalom, salam sehat bagi kita semuanya. Amang dan Inang, para Naposubulung, Gereja HKBP Tanjung Sari. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita menjalani hari kita hari ini. Karena itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk semua yang terbaik yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan meyakinkan kami bahwa Tuhan selalu bersama kami melaksanakan segala kehendak-Mu. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami di saat mendengarkan firman-Mu, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini ada tertulis dalam kitab Amsal pasal 26 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sungguh luar biasa Allah menciptakan manusia itu, menciptakan kita sebagai umat manusia, sebagai makhluk yang bukan individual. Kita diciptakan sebagai makhluk yang tidak hanya berdiri sendiri, tidak diciptakan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita diciptakan Tuhan dengan dalam kehidupan yang saling bergantung, dengan kita saling membutuhkan dengan makhluk yang lain, dengan umat yang lain, dengan manusia ciptaan Tuhan yang lain. Artinya saudara-saudara bahwa kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Saudara-saudara, sebagai makhluk sosial, tentu kita berada dalam kehidupan sosial. Tentu kita akan berada dalam sebuah dinamika sosial. Ya, karena kenapa? Dinamika sosial ini pasti akan banyak kita temukan dari kehidupan umat manusia yang berbeda-beda, yang berkarakter berbeda. Karena itu, saudara-saudara, kalau kita katakan sebagai makhluk sosial, kita memiliki karakter yang memang membangun, kita memiliki karakter yang mungkin mengasihin, kita memiliki karakter yang peduli dan yang lain sebagainya. Karena itu adalah dinamika, itu adalah warna kehidupan sosial kita. Kita berbeda-beda, tetapi sebenarnya itu memperkaya kita dalam kehidupan bersosial. Tetapi kita tidak bisa menutupi kondisi kehidupan yang saat ini juga, bahwa dalam hidup sosial ada yang terjadi karakter konflik. Ada orang yang berkeinginan, yang punya karakter ingin melakukan sebuah konflik-konflik dalam interaksi sosial, dalam kehidupan sosial. Ya, saudara-saudara, kalau kita katakan orang yang sering membawa karakter konflik itu, ini bisa membuat kehidupan sosial itu menjadi sangat tidak nyaman. Kehidupan sosial, kehidupan interaksi sosial itu akan membuat tidak menemukan berkat-berkat. Karena kenapa? Kedamaian tidak ditemukan dari kehidupan konflik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, memberitahukan kita agar kita tidak menjadi manusia yang hidup dalam kehidupan sosial yang menciptakan konflik dan bahkan memelihara konflik. Tetapi kita adalah yang membawa kedamaian, yang membawa kesejahteraan, kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kita harus menjadi berkat. Itu sebabnya Salomo dalam kitab Amsal ini mengingatkan agar dan memperingatkan tentang bahaya daripada orang yang berkarakter konflik. Seperti dalam firman Tuhan hari ini yang dikatakan seperti arang untuk bara dan bara menyala dan kayu untuk api. Ini adalah yang selalu akan menyulut, yang selalu akan membuat sesuatu hal yang tidak nyaman, akan membuat
sesuatu hal yang akan membuat terjadi konflik dan konflik semuanya. Nah, ini tidak diinginkan karena tidak ada kedamaian, tidak ada yang membawa damai dan tidak membawa kesejahteraan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sama saat yang dikatakan bahwa ketika orang berada dalam kehidupan konflik, sebenarnya kalau kita katakan itu adalah identitas daripada kehidupan orang yang berdosa. Kita lihat sendiri saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan membawa konflik kepada manusia, tetapi membawa kedamaian antara manusia dengan Allah. Dengan mau dia tersalib di kayu salib. Itu adalah untuk menunjukkan bahwa dia datang bukan untuk membawa konflik, tetapi membawa damai sejahtera, membawa sukacita. Sehingga kehidupan sosial itu akan menjadi terbangunkan. Kehidupan sosial itu akan menjadi dibutuhkan oleh setiap orang, bukan dihindarin. Karena itu saudara-saudara, sebagai para pengikut Kristus, yang percaya sebagai Kristus adalah pembawa kedamaian, pembawa damai sejahtera, maka kita juga harus seperti itu. Sama halnya seperti yang dikatakan oleh Injil Matius pasal 5 ayat 9, khotbah Yesus di bukit, yang mengatakan berbahagialah yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau kita membawa damai, kita adalah anak-anak Allah. Hari ini mari kita memberitahukan kepada dunia ini bahwa kita adalah anak-anak Allah, membawa damai. Jangan berada dalam konflik dan jangan menjadi bara pembawa nyala api. Jangan menjadi kayu untuk membawa nyala api, tetapi marilah membawa kesejukan, membawa kedamaian. Karena ketika ada kedamaian, maka ada kehidupan. Anda adalah pembawa kehidupan, saya adalah pembawa kehidupan, orang-orang pengikut Kristus adalah pembawa kehidupan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Benar Tuhan, Engkau jadikan saling membutuhkan. Engkau ciptakan kami hidup dalam berdampingan dengan kehidupan saudara-saudara kami Tuhan. Kami tidak hidup dalam kesendirian kami. Dan di dalam kehidupan sosial tersebut, kami adalah pembawa kedamaian seperti Kristus pembawa kedamaian yang memperdamaikan kami dengan Allah Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kami membawa kedamaian sorgawi dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.